Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu sudah menyiapkan doanya. Kemudian, kita akan masuk ke materi buku non-fiksi. Maaf, Ibu baru memberikan PowerPoint-nya hari ini. Nah, untuk sekarang kalian bisa melihat dan menyimak pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu berarti buku yang berdasarkan fakta atau hal yang benar terjadi. Non-fiksi itu bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh buku non-fiksi itu seperti buku pelajaran yang sedang kalian baca dan bisa kalian pelajari. Jenis-jenis buku non-fiksi itu ada 4. Buku biografi, buku pendamping, buku literatur, dan buku motivasi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan ya. Buku biografi adalah buku yang berisi tentang suatu biografi seseorang atau riwayat hidup. Kemudian ada buku pendamping. Buku pendamping itu contohnya ketika kalian belajar bahasa Indonesia, kalian punya buku pendamping. Buku pendampingnya dari dinas yang sedang kalian buat acuan belajar, itu disebut buku pendamping. Kemudian ada buku literatur. Buku literatur adalah sumber karya ilmiah, atau ketika kalian membuat karya ilmiah, kalian harus punya sumber ilmiahnya itu dari buku-buku literatur atau buku yang sudah kalian baca, disebut buku literatur atau buku literasi sebagai referensi. Kemudian ada buku motivasi. Buku motivasi itu adalah buku yang biasa kalian baca untuk memberikan motivasi kepada kalian, atau bisa buku motivasi itu adalah buku yang bisa memberikan semangat kepada para pembacanya. Kemudian ada ciri-ciri buku non-fiksi. Di sini ciri-cirinya ada 5. 1. Menggunakan bahasa formal. Kemudian sifat kata yang digunakan denotatif. Kemudian berdasarkan fakta. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Kemudian temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Nah, kita bahas tentang sifat yang digunakan denotatif. Denotatif itu berarti mempunyai arti yang sebenarnya, atau di dalam sifat kata yang digunakan denotatif itu berarti yang memberikan makna yang sebenarnya. Jadi tidak mengalami perubahan makna. Jadi ketika di buku non-fiksi ini benar-benar yang dipakai adalah bahasa-bahasa ilmiah, makanya kenapa tadi bersifat denotatif. Kemudian ada butir-butir dalam buku pengayaan buku non-fiksi. Yang pertama ada gagasan atau ide pokok. Di dalam buku non-fiksi atau pengayaan non-fiksi itu terdapat gagasan atau ide pokok. Kemudian ada fakta. Fakta itu berarti di buku non-fiksi ini bukan masalah yang diada-adakan, tapi benar-benar ada buktinya. Kemudian ada pendapat. Nah, di dalam buku non-fiksi juga terdapat opini atau pendapat-pendapat mungkin dari ilmuwan atau peneliti-peneliti yang lain. Kemudian ada pengetahuan. Di dalamnya juga terdapat pengetahuan. Terima kasih sudah menyimak. Semangat terus dan jangan lupa dicatat ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.